Sobat BP. Babak puncak Halo Open 2022 sektor tunggal putra bakal mempertemukan Ginting dan Chou Tien-chen. Memang dari segi peringkat, tunggal putra Taipei ini lebih unggul karena saat ini ia berada di peringkat 4 dunia. Tapi jika dilihat dari segi head to head, Ginting lebih mendominasi, yakni mengantongi 7 kemenangan dari 13 kali pertemuan. Nah, sebelum kita melihat duel seru mereka nanti malam, Andin udah nyiapin nih duel seru mereka di 3 pertemuan sebelumnya. So, let's check it out. Kita mulai di pertemuan terakhir mereka, tepatnya di grup stage Thomas Cup 2021. Di laga ini, Ginting sukses menyumbang poin pertama untuk Indonesia berkat kemenangan 2 game tanpa balas, 22-20 dan 21-16. Memang di game pembuka, tunggal putra tanah air begitu mendominasi permainan. Chou Tien-chen beberapa kali dibuat terdiam oleh tipuan mautnya. Setelah itu, Ginting terus memberikan tekanan hingga ia berhasil unggul di jeda interval lewat smash silangnya. Tapi sayang, setelah jeda deretan, unforced error dilakukan Ginting membuat Chou berhasil mengejar ketertinggalan. Nah, mendapat momentum, tunggal putra andalan Taipei ini semakin bermain agresif. Ia pun berhasil membuat Ginting kelabakan dan meraih game point lebih dulu. Oh, that's brilliant. Tapi ternyata Dewi Fortuna berpihak ke Ginting nih Sobat BP. Perlahan tapi pasti, ia meraih poin demi poin. Hingga akhirnya berhasil memaksa laga terjadi jus dengan aksi yang sangat luar biasa, yakni dengan blocking defense-nya. Ternyata aksi Ginting tadi membuat Chou frustasi, hingga akhirnya comeback 20-22 dengan kemenangan Ginting. 22-20. That will feel like Di awal game kedua, Chou Tien-chen langsung mengeluarkan skill akrobatiknya, yakni backhand smash untuk mengambil alih permainan. Namun ternyata Ginting juga tak mau kalah. Ia juga mengeluarkan skill andalannya, yakni jump smash silang untuk menyamakan kedudukan. Ingin permainan berlanjut ke rubber game, Ginting langsung menekan Chou pas ke interval. Jump smash kerasnya sukses berbuah poin, hingga akhirnya memenangkan pertandingan. just needed the one, that's a massive win. Next, di grup stage BWF Quarter Final 2020. Di laga ini, Chou Tien-chen berhasil menumbangkan Ginting dengan straight game 21-19 dan 21-11. Padahal di awal hingga jeda interval game pembuka, Ginting begitu mendominasi loh. Variasi serangan dan defense-nya mampu menyulitkan tunggal putra Taipei. Oh, that's right into the corner. Nah, memasuki poin krusial inilah Chou Tien-chen mulai mengeluarkan semua kemampuannya. Ia pun berhasil menyamakan kedudukan setelah membuat Ginting frustasi dan melakukan kesalahan sendiri dengan defense kokohnya.
Dan akhirnya Cho mengunci game pembuka lewat blocking defense-nya. That's a good lift. Tremendous. Di awal game kedua, Ginting langsung bermain agresif, jump smash, dan drop shot membawanya unggul 3-1. Nah, pas ke interval, Chou Tien-chen tak memberi kesempatan lagi untuk Ginting. Bahkan, hingga pertandingan berakhir, tunggal putra tanah air hanya mampu meraih 4 poin loh. Next, di putaran pertama BWF World Tour edisi 2019. Di laga ini, Chou Tien-chen sukses meraih kemenangan setelah menorehkan comeback fantastis. Di set pembuka, Ginting memang tampil on fire. Bahkan Chou Tien-chen hanya bisa meraih 11 poin loh. That'll do it. Namun di set kedua giliran Chou Tien-chen yang begitu mendominasi dan berhasil menang 21-15 setelah flick serve Ginting dinyatakan out. Long it is. Nah, di game ketiga inilah puncak keseruan duel mereka. Chou Tien-chen lebih dulu meraih match point berkat blocking defense-nya yang berhasil menghipnotis Ginting. Shot. Oi! Namun Ginting berhasil memaksa laga terjadi jus dengan permainan impresifnya. No! Wow! Oh, eventually. Tapi di penghujung rally, momentum berada di tangan Chou Tien-chen. Drop shot-nya berhasil membuat Ginting tersungkur. Excellent shot from Chow. Dan pertandingan akhirnya berakhir setelah return serve Ginting hanya bersarang di net.